Selamat pagi anak-anak semua. Kita ketemu lagi di sekolah minggu. Pak Roni sama Bu Dibo akan bersama-sama anak-anak. Kita akan memulai ibadah kita ya. Kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau sudah tolong kami. Dalam semalam Engkau melindungi kami, dan pagi ini kami bersiap-siap untuk ibadah bersama lewat YouTube. Tuhan tolong kami dan para pembimbing kami. Amin. Kita akan buka dengan lagu Bapakku Datang Padamu, naikkan ucapan syukur. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Ya, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, begitu anak-anak. Jadi setiap hari kita selalu perlu bersyukur karena Tuhan itu selalu baik. Nah, kita bisa senang karena anugerahnya, karena kebaikan Tuhan. Makanya kita tidak henti-hentinya mengucap syukur di pagi, di siang, di sore, di malam. Mau bobok, bangun bobok, mau maem, bar maem, kita selalu mengucap syukur. Anak-anak sudah begitu anak-anak? Ya, sudah belum? Nah, harus ya, kita selalu mengucap syukur atas kebaikannya. Nah, kita akan menaikkan pujian yang gembira, yaitu tentang cerita tentang aku mau seperti Paulus dan Silas. Ku mau seperti Paulus dan Silas, bersukacita senang selalu. Kalau iblis menyerangku, aku kan tetap pada firman-Nya. Ku mau seperti Paulus dan Silas, bersukacita senang selalu. Kalau iblis menyerangku, aku kan tetap pada firman-Nya.
mau seperti Paulus dan Silas, bersukacita senang selalu. Kalau iblis menyerangku, aku kan tetap pada firman-Nya. Aku percaya Allahku yang bela, aku percaya Allahku yang bela, aku percaya Allahku yang bela. Allah kuat perkasa, Allah kuat dan perkasa. Nah, baik anak-anak, kita akan melanjutkan lagu berikutnya. Jadi anak-anak percaya bahwa Allah kuat dan perkasa, membela Paulus, juga membela anak-anak, membela kita semua. Nah, kita akan nyanyi yang bergembira. Kita bersuka bersama hari ini. Bersukalah hari ini, kita berkumpul kembali bersama memuji Tuhan yang maha mulia. Tangan bergembira, oh haleluya. Yesus Tuhan ku puji selamanya. Lagi. Bersukalah hari ini, kita berkumpul kembali bersama memuji Tuhan yang maha mulia. Tepuk tangan bergembira, oh haleluya. Yesus Tuhan ku puji selamanya. Yesus Tuhan ku puji selamanya. Siapa anak-anak? Yesus Tuhan ku puji selamanya. Anak-anak, Ibu Deborah punya cerita yang bagus. Sebentar kita akan mendengarkan cerita, tapi kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu dan kita meminta kepada Tuhan dengan sebuah lagu. Ya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, putar di hatiku. Ku ingin bertumbuh-tumbuh dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku. Ku ingin bertumbuh-tumbuh dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Nanti setelah berdoa kita kunci mulut kita, kecuali kalau ditanya kita buka. Kalau ditanya Ibu Deborah, nanti kita buka, jawab, jawab Deborah. Nah, kita sebelum mendengarkan cerita dari Ibu Deborah, kita akan berdoa dulu. Ya, siap berdoa? Siap anak-anak berdoa? Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu. Dan kami memohon pada saat ini, Engkau tolong Ibu Deborah dalam memimpin kami,
membawakan sebuah cerita. Sebab itu Tuhan, tolong kami juga supaya kami dapat menangkap cerita yang diberitakan pada pagi ini. Tuhan berkati kami semua. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita mau belajar tentang murid Tuhan Yesus yang bernama Paulus dan Silas. Paulus dan Silas itu adalah murid Tuhan Yesus yang sangat baik adik-adik. Mereka rajin berdoa, mereka rajin membaca kitab suci, mereka juga rajin berbuat baik. Tetapi suatu ketika mereka difitnah adik-adik. Mereka dituduh melakukan suatu kejahatan, suatu kesalahan, sehingga mereka dimasukkan ke dalam penjara. Nah, mau tahu cerita selanjutnya? Kita lihat dulu video yang berikut ini ya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga,
kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nah, itu tadi adik-adik semua cerita tentang Paulus dan Silas. Paulus dan Silas yang rajin sekali berdoa. Maka ketika mereka berdoa kepada Tuhan, mereka mendapatkan pertolongan Tuhan dan terbebas dari penjara. Yuk, mulai hari ini kita lebih sungguh-sungguh lagi berdoa ya, supaya Tuhan pun menjawab doa-doa kita dan memberikan pertolongan kepada kita. Yuk, kita mau tutup sekolah minggu pagi hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mbak Deb mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami sudah mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhirnya. Bahkan saat ini Tuhan, kami sudah sama-sama belajar cerita firman Tuhan tentang Paulus dan Silas. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya mulai saat ini kami lebih rajin lagi berdoa kepada Tuhan, sehingga kami mendapatkan pertolongan kepada Tuhan ketika kami mendapatkan kesulitan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.